Eh, Hukum itu kan satu aturan ya, yang tujuannya adalah membangun ketertiban. Ketertiban itu akan tumbuh dari suatu aplikasi keadilan. Jadi dia akan berangkai dengan yang lain, tapi dia membangun ketertiban sehingga untuk memastikan masyarakat itu bisa mematuhi hukum, harus dipastikan bahwa masyarakat itu mengerti hukum itu. Kadang-kadang banyak ruang yang membuat orang berinterpretasi jika bahasa atau kata itu memiliki arti bias. Nah, advokat itu adalah satu profesi, bagian dari profesi 4 penegak hukum Indonesia. Tugasnya adalah mempertahankan ya, atau membela keberlakuan dari keadilan hukum tersebut. Saya ini mengagumi profesi advokat itu dari muda. Jadi dari SMA itu saya memang memilih IPS itu memang karena saya dari dulu udah pengennya advokat gitu. Jadi saya mengagumi orang-orang besar yang memiliki profesi advokat. Nah, lalu kemudian mungkin karena mama saya juga guru ya, jadi saya memang sangat mencintai profesi guru. Jadi kalau orang tanya, 2 profesi yang saya impikan dalam kehidupan saya, satu advokat, satu lagi guru. Ilmu itu adalah satu hasil akumulasi dari pengetahuan yang terus tumbuh. Hukum itu dari satu sisi pengetahuan, pada satu sisi dia juga peraturan atau instrumen yang melekat dalam kehidupan masyarakat yang seperti saya katakan tadi, baik dalam aktivitas sosial dari mulai lahir sampai meninggal gitu ya, dan juga aktivitas komersial. Tapi sebagai satu instrumen, dia juga menjadi bagian dari ilmu, ya, ilmu hukum. Kita sebagai practitioner tidak terlepas dari aktivitas akademis juga. Nah, untuk itu saya memang ingin selalu berbagi. Seperti saya katakan tadi, saya guru, ya kan? Saya berbagi ilmu saya di kelas, dan juga training gitu ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Saya juga judges untuk mooting court di Law ASEAN, jadi di beberapa negara. Saya juga juri untuk international law firm competition, dan juga untuk juri untuk kompetisi dari Asian Business Law untuk Indonesia. Jadi saya sangat menyukai kegiatan-kegiatan akademis, research ya. Nah, untuk itu saya melahirkan tulisan-tulisan itu di media. Hanya satu keinginan saya, supaya apa yang saya pahami itu bisa memberi manfaat. Nah, di sisi lain kalau saya katakan memberi manfaat, ketika media yang saya masuk itu adalah media yang pembaca semakin luas, maka saya akan dapat feedback tuh. Ya kan, kalau tulisan saya jelek kan pasti mereka bilang tulisan itu jelek gitu ya. Tapi ya syukur bahwa tulisan-tulisan saya itu para pembaca saya selalu mengatakan tulisan itu baik, dan saya sangat gembira. Nah, dalam perkembangannya saya mulai masuk kepada penulisan yang lebih panjang. Nah, kalau waktu SMA saya banyak nulis cerpen malah buat puisi gitu kan. Nah, setelah saya mulai menjadi profesional, bahkan ketika saya sekolah di Inggris pun saya sambil sekolah saya nulis di media, saya kirim gitu ya. Jadi tidak selalu dimuat, ditolak juga bisa gitu. Itu kan adalah kebebasan penerbit. Tapi saya nggak pernah nyerah. Nah, dalam proses perkembangannya saya hadirkan ini buku terbaru saya. Nah, ini saya tulis lama sekali karena ini saya mimpikan sekitar 3-4 tahun lalu saya sudah nyatakan ini, dan bahkan 2018 saya sudah ceritakan bahwa saya akan menulis buku ini. Nah, untuk proses pembelajarannya ini saya butuh waktu karena saya mengkomparasi sekitar 5 hukum dari Inggris, dari Australia, dari Singapura, dan juga dari Belanda. Walaupun saya selesaikan master saya di Inggris dan saya memahami hukum common law, tapi nggak mudah buat saya karena saya lahir di civil law. Jadi saya harus sangat pelan-pelan membaca, memahami cara berpikir para hakim-hakim asing di common law. Lalu kemudian, nah itu butuh waktu. Lalu saya kunyah. Kemudian setelah itu saya bandingkan dengan hukum Indonesia. Saya melihat praktek hukum di pengadilan niaga. Sampai pada akhirnya saya mampu menghasilkan buku ini, walaupun mungkin buku ini masih jauh lagi lebih sempurna. Ya, nah, dari semua ini rasa terima kasih saya itu yang sangat-sangat dalam adalah pada papa saya yang sudah meninggal, karena beliaulah yang mengajari saya untuk membaca.
Jadi kalau bukan karena papa saya nggak bisa begini. Ya, beliau selalu mengajari saya untuk menjadi orang hebat. Maka saya harus mendalami pendidikan dengan baik. Dan saya hanya bisa masuk ke dunia manapun dengan ilmu dan dengan kebaikan. Mama saya mengajari kejujuran. Jadi mama dan papa saya adalah orang yang membentuk saya dengan sangat baik. Baik dari sisi pengetahuan maupun dari sisi aktivitas kehidupannya. Menulis, walaupun tidak mudah dan memang membutuhkan disiplin, tapi ini memiliki kepuasan tersendiri. Jadi kalau orang mengatakan tulisan ini baik dan orang mendapatkan manfaat dari tulisan ini, maka kita itu diberkati. Untuk itu, pintar, komit, jujur, bangun wilayah kecerdasanmu dengan sebaik mungkin. Karena dengan itulah Anda terbang ke dunia, bukan dengan kecurangan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pertama hidupku selagi aku masih kuat. Hingga saat nanti